Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendamping P5, yang kami hormati juga Panitia Gelar Karya P5. Berjumpa lagi bersama saya, Stefani Octavia, selaku MC yang akan membawakan susunan acara pada hari ini, sekaligus membimbing jalannya diskusi pada debat gelar karya P5 di tahap semifinal. Setelah tahap eliminasi kemarin, kini hanya tersisa 4 partai dalam tahap semifinal. Inilah nama-nama partai yang akan saling berlawanan pada hari ini. Ada partai Ikada dari 11E, ada partai Parkebas dari 11Do, ada partai Goluta dari kelas 11E, dan ada partai Parsonas dari kelas 11M. Tentunya 4 partai ini akan memperebutkan kursi dalam tahap final melalui studi kasus yang tidak kalah menarik perhatian dari tahap eliminasi kemarin. Sebelum itu, di samping kanan dan samping kiri saya sudah ada partai yang sudah siap untuk berdebat. Di samping kiri saya ada partai Parkebas. Ini partainya Ketos SMA Negeri 2 Blitar, teman-teman. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sauzan Nur Aziza dari Partai Parkebas kelas 11 Do. Perkenalkan, nama saya Alan Hidiasmara Putra. Saya berasal dari Parkebas. Saya berasal di kelas 11D. Perkenalkan, saya Gia Cinta Adelia Amaranggana dari Partai Parkebas kelas 11D. Untuk partai Parkebas gimana nih persiapannya? Apakah sudah dipersiapkan jauh-jauh hari? Sudah siap? Sudah siap, oke. Selanjutnya di sebelah kanan saya ada partai Ikada. Silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teguh Aryo Timur dari Partai Ikada kelas 11E. Perkenalkan, saya Riki Rizky Setiawan dari Partai Ikada kelas 11E. Perkenalkan, saya Cilmi Ahmad Ramadhani dari Partai Ikada kelas 11E. Untuk partai Ikada gimana nih persiapannya buat melawan partai Parkebas? Pimpinannya baru jadi tadi pagi. Waduh, kemarin pas tahap eliminasi belum ada persiapan. Di tahap semifinal mereka baru saja ngeprint, teman-teman. Baik, sekarang kita lanjut untuk menentukan mana tim pro dan mana tim kontra. Untuk perwakilan dari masing-masing tim debat dimohon untuk berada di depan saya untuk melakukan swing. Silakan. Swing dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silahkan duduk kembali. Mari teman-teman, kita saksikan bersama penampilan debat dari kloter pertama di tahap semifinal dengan Partai Parkebas sebagai tim pro dan Partai Ikada sebagai tim kontra dengan kasus pinjaman online, solusi atau masalah. Tapi sebelum itu, silakan untuk tim pro menyampaikan pendapatnya dimulai dalam waktu 5 menit. Silakan. Silakan untuk tim pro. Perkembangan teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satu fasilitas yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat adalah pinjaman online.
Tak bisa dipungkiri, pinjaman online semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini terjadi karena adanya pinjaman online mempunyai beberapa kelebihan. Salah satu kelebihan dari pinjaman online adalah bervariasi, yakni banyak sekali kita jumpai berbagai jenis, macam-macam, dan berbagai jenis aplikasi pinjaman online, sehingga calon nasabah bisa menentukan di manakah dia bisa mengambil pinjaman online di aplikasi tersebut, disesuaikan dari suku bunga dan juga ketentuan setiap aplikasinya. Selain itu, pinjaman online menawarkan proses yang cepat dan efisien, dan menggunakan teknologi digital, konsumen dapat mengajukan pinjaman secara online dan mendapatkan persetujuan dalam waktu yang singkat dan lebih efisien tanpa harus ke bank atau lembaga keuangan tradisional yang biasanya prosesnya seringkali memakan waktu yang cukup lama. Kemudahan lainnya, pinjaman online memiliki banyak jenis pinjaman. Dari situ nasabah lebih mudah memilih pinjaman mana yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam membayar hutang serta bunga yang diberikan. Selain itu, pada saat ini di era digital, maka dengan adanya pinjaman online itu membantu pemerintah untuk mendukung program 75% dari populasi orang dewasa di Indonesia bisa mengakses layanan institusi finansial atau jasa fintech, yaitu teknologi finansial atau teknologi keuangan. Waktu tersisa 2 menit, apakah ada tambahan? Sudah cukup. Silakan untuk tim kontra untuk menyampaikan pendapatnya terkait pinjaman online dalam waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Pinjaman online adalah salah satu jenis pinjaman yang semakin populer di Indonesia. Pinjol menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam pengajuan pinjaman, sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk menggunakan layanan ini. Tetapi kami dari tim kontra memberikan pendapat bahwa pinjaman online banyak sekali manfaat buruknya, yaitu bunga yang tinggi. Pinjol biasanya mengenakan bunga yang tinggi, sehingga jumlah total yang harus dibayarkan bisa menjadi lebih besar dari jumlah pinjaman awal. Denda yang tinggi. Pinjol biasanya mengenakan denda yang tinggi jika terjadi keterlambatan pembayaran. Tekanan dari debt collector. Pinjol biasanya menggunakan debt collector untuk menagih pinjaman yang terlambat dibayar. Debt collector terkadang menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam menagih hutang, seperti meneror atau mengancam peminjam. Selain itu, resiko keamanan data. Pinjol biasanya meminta data pribadi dari peminjam untuk keperluan verifikasi. Data pribadi ini rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Waktu tersisa 3 menit, apakah ada tambahan? Mungkin dari Ricky, silakan. Sudah cukup. Baik, untuk tim kontra, apa yang meyakinkan Anda bahwa pinjaman online sebuah masalah? Bukankah proses pengajuannya cukup mudah dan pencairannya yang cepat dalam waktu 24 jam? Silakan. Apa yang meyakinkan Anda bahwa pinjaman online sebuah masalah? Bukankah proses pengajuannya cukup mudah dan pencairannya yang cepat? Karena bisa diproses dalam waktu 24 jam. Silakan. Ya, mau izin jawab. Memang daripada proses pencairan pinjaman online itu sangat mudah. Akan tetapi efek daripada pinjaman online itu juga besar. Data yang kita kirimkan terhadap server pinjaman online terkadang itu belum terjamin keamanannya, sehingga kita tidak bisa menakarnya hanya dengan bahwa kalau kita bisa melaksanakan sesuatu dengan cepat, itu berarti dia adalah terbaik. Bisa jadi dia cepat di awal saja, namun ke belakang kita tidak tahu
mungkin yang berada di pinjaman online memiliki ketentuan-ketentuan yang memeras daripada si peminjam, itu juga bisa jadi banyak kemungkinan yang lebih buruk daripada yang di awal. Gitu. Apakah cukup atau ada tambahan? Mungkin dari anggota lain, tim kontra? Bagaimana? Sudah cukup. Bagaimana tanggapan dari tim pro? Apakah ada sanggahan? Silakan. Baik, yang pertama, mohon lebih diperjelas lagi dalam pemilihan kata Anda. Anda menyebutkan manfaat buruknya. Sebagaimana kita ketahui bahwa manfaat itu pasti berdampak positif, tidak ada yang namanya manfaat buruknya. Lalu, tekanan debt collector. Sebagaimana kita ketahui bahwa bank tradisional seperti BRI, BNI itu juga tetap menggunakan debt collector untuk menagih. Karena itu menjadi kewajiban bagi orang yang berhutang untuk membayar. Apalagi kita ketahui dalam agama pun bahwa hutang itu wajib dibayar dan dibawa mati. Selain itu, terkait dengan bunga, sebagaimana kita ketahui bahwa pinjol itu telah ada yang legal atau yang sudah resmi dengan izin dari OJK yang dengan syaratnya itu 0,4% bunganya. Itu berarti bunganya masih terjangkau. Jadi kalau bunga yang begitu berlebihan, itu berarti kesalahan dari nasabah bahwa dia tidak memilih pinjol yang baik atau yang legal sesuai dengan izin dari OJK. Selain itu, data pribadi yang bisa disalahgunakan atau keamanannya tidak terjamin. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk keamanan data di pinjol, Google menerapkan aturan baru untuk aplikasi pinjol yang dapat membantu melindungi pengguna dari penyalahgunaan dokumen, data diri, hingga pelecehan. Perusahaan Google atau yang menaungi aplikasi-aplikasi pinjol tersebut telah memperbarui kebijakannya untuk melarang aplikasi pinjaman uang tunai agar tidak dapat mengakses daftar kontak penggunanya. Mereka juga tidak akan dapat mengakses foto dan video orang lain, baik yang disimpan di ponsel itu sendiri atau penyimpanan eksternal. Dari situ kita tahu bahwa data pribadi bisa dipastikan aman ketika kita pinjam secara online. Baik, untuk tim pro, apakah Anda yakin pinjaman online menjamin keamanan data pribadi seseorang? Contohnya dalam bentuk apa? Contoh spesifik. Silahkan. Oke, baik, disebutkan bahwa itu bukan dari pinjaman online-nya, tapi dari pihak Google-nya. Google sekarang itu sudah menerapkan aturan baru yang pengguna itu tidak bisa mengakses seperti foto yang ada di galerinya, terus juga tidak bisa mengakses kontak-kontaknya, dan juga tidak bisa mengakses seperti yang ada di penyimpanannya. Jadi kalau nasabah tidak mengirimkan atau tidak memasukkan, maka seseorang tersebut tidak akan bisa melacak sampai situ. Seperti itu, lebih khususnya dari contoh yang saya sebutkan tadi bahwa keamanan bisa dijaga. Apakah sudah cukup? Atau ada tambahan? Cukup. Bagaimana tim kontra? Apakah ada sanggahan? Ada, silakan. Oke, terkait dengan daripada pinjaman online, melihat kita hidup di negara yang namanya Indonesia, tentu dengan melihat survei-survei yang telah dilakukan oleh berbagai macam media, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kebocoran data yang paling banyak di dunia. Bahkan dari tingkat pemerintahan pun masih ada daripada kebocoran data. Lantas atas dasar apa mereka menjamin bahwasanya daripada peminjaman online itu merupakan aman, merupakan suatu lembaga yang aman untuk menyimpan data kita, tentunya dalam ranah peminjaman biaya. Sedangkan di negara kita sendiri,
kenyataannya terjadi banyak kebocoran data, dan itu sebagian besar merupakan berasal dari pinjaman online. Itu yang pertama. Yang kedua, pinjaman online itu bukan merupakan solusi yang tepat dan yang sesuai dengan keadaan daripada zaman kita dan kondisi kita pada saat ini yang tentunya berada di Indonesia. Karena apa? Selain menilik dari kecanggihan daripada teknologi kita yang masih kurang, di pemerintahan pun masih banyak bocoran data, dan kita mengunggulkan pinjaman online yang berbasis online, dan ada itu tadi kita masih dapat banyak kekurangan dalam hal itu. Itu merupakan bukan solusi yang tepat. Karena apa? Itu sama saja kita mencari cara yang mungkin menurut orang lain pinjaman online itu praktis, bisa kita ambil kapan saja. Akan tetapi efek daripada pinjaman online itu lebih besar dari yang kita bayangkan. Banyak kasus-kasus yang terjadi akibat pinjaman seperti itu. Lantas kalau mengatakan bahwa pinjaman online merupakan suatu media atau lembaga yang sudah aman, sudah dapat dipercaya dan dapat dijadikan apa namanya jalan pintas daripada melakukan pinjaman online, karena situ praktis dan lain sebagainya, itu kurang tepat dan belum tepat melihat dengan kondisi negara seperti ini. Bagaimana? Cukup dari tim kontra? Tidak ada. Untuk tim pro, bagaimana? Apa bentuk regulasi yang akan Anda wujudkan untuk menjadikan pinjaman online sebuah solusi? Dari apa yang sudah dikatakan oleh tim kontra? Silakan. Saya mau tanya itu sudah dihitung atau? Sudah, silakan. Saya mendebat tanpa menjawab pertanyaan. Silakan untuk menjawab pertanyaan saya terlebih dahulu, kemudian untuk memberi pertanyaan tim kontra. Karena pertanyaan saya mewakili pendapat tim kontra tadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang Indonesia itu telah masuk ke era revolusi digital, di mana pinjaman online merupakan salah satu akses yang mendukung terselenggaranya revolusi digital. Selain itu, pinjaman online juga memiliki banyak sekali manfaat. Apabila dibilang tidak sesuai dengan kehidupan pada masa kini, itu sangat tidak cocok, karena sekarang kita itu sudah masuk di era digital. Semua orang sudah punya smartphone, terus juga semua orang itu sudah sibuk dengan waktunya, tidak bisa meluangkan waktunya untuk ke bank dengan proses yang begitu banyaknya. Maka dari itu, dengan adanya pinjol, dengan adanya HP yang hanya digenggam saja bisa langsung mendapatkan pencairan uang, maka itu sangat sesuai dengan kondisi kita saat ini. Selain itu, kebocoran data. Kita ngomongkan pinjol, bukan kebocoran data. Apabila Anda menyebutkan kebocoran data disebabkan dari pinjol, sebagaimana survei kami bahwa 3 faktor utama yang menyebabkan kebocoran data itu ada kesalahan manusia, serangan malware, dan manipulasi psikologis atau manipulasi teknologi. Selain itu juga, kebocoran data itu kebanyakan dari Menkominfo dan Dukcapil, bukan dari pinjaman online. Bagaimana tim pro? Apakah ada tambahan? Silakan. Dari kami izin bertanya kepada tim kontra. Mereka tadi menyebutkan bahwa pinjol memberikan efek buruk, akan tetapi mereka tidak menjelaskan secara rinci apa itu efek buruk dari pinjol. Mereka hanya menyebutkan dalam garis bawah efek buruk saja. Sedangkan cangkupannya pun meluas, efek buruk bisa dari banyak hal, akan tetapi mereka tidak menyebutkan. Sekian, terima kasih.
Silakan untuk tim kontra. Bagaimana? Ada. Ya, tadi dari satu masalah dulu ya. Tadi terkait daripada pinjaman online itu bukan bersangkutan dengan keamanan data ya. Bahwasanya kita tidak bilang keamanan datanya, tapi kita bilang pinjaman online-nya, karena datanya itu tanggung jawab dari Menkominfo dan lain sebagainya itu ya. Begini, saya kembali lagi ke awal. Kita cari sebuah solusi yang sesuai dengan keadaan atau kondisi daripada negara kita saat ini. Nah sekarang kalau mereka sudah mengakui, masyarakat dan sebelumnya sudah mengakui bahwa keamanan data itu bisa lemah, bisa bocor dari segi kelalaian dari Menkominfo dan lain sebagainya itu. Lantas mengapa kita masih mengunggulkan pinjaman online? Sedangkan perizinan daripada pinjaman online dan lain sebagainya yang terkait dengan data itu masih berada di tangan Menkominfo. Itu kan bukan termasuk sebuah solusi yang tepat. Dan untuk mengingat, tidak semua hal itu harus dijadikan online agar praktis. Yaitu tadi kembali kepada kita sesuaikan dengan apa yang sedang terjadi di negara kita. Seperti itu. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Anda jika pinjol itu selalu meminta foto KTP pengguna aplikasi tersebut? Apakah itu termasuk pembocoran data? Waktu terus berjalan. Waktu tersisa 2 menit. Dari tim pro mengatakan jika lebih baik menggunakan solusi yang lebih sesuai dengan keadaan. Tim kontra mengatakan lebih baik mengambil solusi yang lebih sesuai dengan kondisi negara saat ini dengan tidak mengunggulkan melalui internet, dengan alasan lebih praktis karena tidak menjamin keamanan data. Tapi tim kontra belum menjelaskan secara detail apa yang ditanyakan oleh partai Prategas sebagai tim pro, apa efek buruk dari pinjaman online yang Anda maksud. Dan dari tim kontra juga berbalik. Tim kontra menyatakan bahwa kita harus mengikuti perkembangan zaman di revolusi digital, dan dalam pinjaman online data ini aman karena ada aplikasi OJK itu tadi, dan menentang adanya kebocoran data dari pinjaman online. Bagaimana untuk tim pro? Apakah sudah menemukan jawaban dari pertanyaan tim kontra? Oke, baik. Terkait dengan kebocoran data, apabila disesuaikan dengan kondisi saat ini di Indonesia yang tingkat kebocoran data yang tinggi, itu kan disebabkan dengan hacker. Dan sedangkan kita di sini pinjaman online dengan mengirimkan foto seperti KTP itu karena menjadi syarat agar itu benar-benar orang tersebut yang meminjam sebagai kartu identitas.
Dan ketika kita tidak menggunakan pinjaman online, itu juga tetap kita menggunakan syarat seperti KTP, bahkan KK, bahkan foto rumahnya dan sebagainya itu, serta dokumen-dokumen lain untuk syarat peminjaman. Dan itu juga bisa disebarkan ketika kita menggunakan pinjaman tradisional, bukan pinjaman online. Jadi sama saja bahwa semua itu membutuhkan surat atau dokumen penting atau data-data penting untuk dijadikan syarat peminjaman tersebut agar bisa di-ACC oleh sang peminjam, oleh orang yang meminjam. Bagaimana tim pro? Cukup? Sudah cukup. Silakan tim kontra untuk menanggapi. Ada tambahan waktu 5 menit untuk tim pro dan tim kontra. Iya, izin jawab kait tadi karena KTP itu merupakan syarat ya, baik di tradisional maupun digital dalam syarat salah satu dalam meminjam itu ya. Tapi perlu kita lihat orang di tradisional saja data kita juga bisa disebarluaskan dan dicuri orang. Apalagi di online. Dengan kalau kemudahannya dalam meminjam mudah, tentunya kemudahan para hacker dalam mencuri juga mudah, karena mereka juga memiliki kemampuan yang berkompeten dalam bidang digital. Memang mudah dalam menyimpan data, memang mudah dalam melakukan transaksi dan lain sebagainya. Tapi para hacker dan lain sebagainya itu juga mudah untuk mencuri data kita. Maka dari itu sebuah media itu tadi, media pinjaman online itu tadi saya sebutkan bukan merupakan solusi yang tepat dan bukan merupakan sebuah solusi yang memang benar-benar kalau kita katakan revolusioner itu terjadi ketika sesuatu hal itu bisa menjadi lebih baik tanpa dengan itu revolusi yang sehat ya, tanpa dengan menjatuhkan atau membuat efek-efek yang buruk pada suatu hal lain. Itu revolusioner untuk tujuan tertentu yang tentunya akan menjadikan suatu hal lebih baik tanpa membuat hal lain menjadi buruk atau memberi efek buruk pada hal lain. Itu revolusioner yang sehat. Kalau kita berbicara soal revolusi industri, revolusi digital, ya memang itu perlu. Tapi coba kita tilik lagi negara kita. Bagaimana kesiapan daripada negara ini dalam menghadapi revolusi digital? Kesiapannya saja belum siap, kita sudah bilang revolusi digital. Berarti Anda mengatakan Indonesia revolusionernya belum sehat atau tidak sehat? Tidak, saya tidak mengatakan begitu. Saya mengatakan karena Anda menyatakan negara ini belum siap. Belum siap, bukan tidak revolusioner. Belum siap dalam hal? Belum siap dalam hal menerima revolusi digital. Mengapa belum siap? Apa contoh nyatanya di lapangan? Kita lihat saja banyak itu kasus. Negara saja banyak, KTP elektronik itu banyak data yang bocor. Itu sudah real itu. Silakan untuk tim pro. Interupsi disilakan. Waktu tersisa 1 menit. Silakan. Ya, silakan untuk interupsi. Interupsi. Ya, silakan. Menurut saya Indonesia itu sudah siap dengan revolusi digital. Karena apa? Semua itu pemerintah sudah menyiapkan aplikasi-aplikasi digital. Selain itu juga kita tahu bahwa ketika kita menggunakan digital, kita itu pasti ada password atau kode sandi
Bahkan itu sandi bisa kita ubah sewaktu-waktu apabila kita ingin agar sandi tersebut tetap aman, agar keamanannya juga tetap terjaga. Terus habis itu juga kita sudah dilindungi dengan UU ITE yang menjaga keamanan kita di bidang teknologi digital. Izin menambahi, dari kelompok kontra bilang bahwa kebocoran data juga mungkin terjadi di peminjaman tradisional, apalagi di peminjaman online. Lantas, menurut kelompok Anda, bagaimana solusi untuk orang yang membutuhkan uang saat itu juga? Sedangkan menurut kalian, pinjaman tradisional pun memungkinkan terjadi kebocoran data, sedangkan pinjaman online juga memungkinkan kebocoran data. Lantas solusi meminjam uang itu gimana kalau bukan yang efisien dan cepat di pinjaman online? Silakan tim kontra untuk menjawab. Ini tanya dari efisiennya atau tanya dari sesuatu lembaga yang tepat? Bagaimana tim pro? Instruksi. Solusinya jika Anda bilang pinjam di tradisional mungkin mengalami kebocoran data dan pinjam di online mungkin mengalami kebocoran data juga. Sedangkan ada dua jalur. Di manakah mereka akan pinjam uang? Untuk tim pro, waktu sudah habis. Baik teman-teman, selanjutnya adalah sesi penyampaian kesimpulan dari tim pro dan tim kontra. Silahkan dimulai dari partai Parkebas sebagai tim pro untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, kesimpulan dari kami sangat mendukung adanya pinjaman online di Indonesia karena perkembangan teknologi memiliki dampak ke berbagai industri termasuk industri keuangan. Salah satu fasilitas yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat adalah pinjaman online tersebut. Tak bisa dipungkiri, pinjaman online semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini terjadi karena adanya pinjaman online mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan pertama, pinjaman online merupakan akses keuangan yang mudah bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri masih banyak individu yang tidak memiliki akses ke bank atau lembaga keuangan tradisional. Namun adanya pinjaman online mampu memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan dana dengan cepat dan tanpa banyak persyaratan. Selain itu, pinjaman online juga menawarkan proses yang cepat dan efisien. Dengan menggunakan teknologi digital, konsumen dapat mengajukan pinjaman secara online dan mendapat persetujuan dalam waktu yang singkat. Kemudahan lainnya, pinjaman online memiliki banyak jenis pinjaman yang tersedia, aplikasinya juga banyak. Jadi, kami sebagai nasabah bisa dapat dengan mudah memilih bank yang sesuai dengan kemampuan kita bunganya dan sesuai dengan kemampuan kita untuk deadline ketika kita harus membayarkan uangnya. Selain itu, tahun ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan paling tidak 75% dari populasi orang dewasa di Indonesia bisa mengakses layanan institusi finansial, dan masyarakat pun semakin beramai-ramai memanfaatkan jasa fintech atau teknologi finansial atau teknologi keuangan. Maka dari itu, pinjaman online merupakan salah satu cara bagi kita untuk mendukung OJK untuk mencapai angka 75% orang dewasa bisa mengakses layanan institusi finansial. Selain itu, selain manfaat yang telah disebutkan, industri pinjaman online juga Waktu habis. Silakan untuk tim kontra menyampaikan kesimpulannya. Dimulai dari sekarang. Baik, pinjaman online merupakan salah satu media yang kita banyak lihat pada akhir-akhir ini dan marak berkembang di media yang luas sekali. Pinjaman online mungkin praktis, mungkin mudah, dan mungkin sangat menguntungkan bagi mereka para nasabah yang melakukan transaksi dengan pinjaman online, meminjam uang dengan cara. Akan tetapi mereka tidak melihat lagi, mereka tidak mengevaluasi kembali apa efek daripada pinjaman online itu. Mereka tidak peduli terhadap data-data yang mereka kirimkan ke pinjaman online, karena mereka hanya memilih sebuah media yang praktis, mudah, dan murah tentunya
untuk kepentingan mereka yang notabene kebanyakan mereka yang meminjam di pinjaman online merupakan orang-orang yang telah terdesak. Begitu. Jadi maka dari itu menurut kami pinjaman online bukan sebuah hal, bukan sebuah media yang solutif, bukan sebuah media yang baik, dan bukan sebuah media yang tepat ketika kita terapkan di negara kita ini pada kondisi seperti ini. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, telah usai sesi debat semifinal dari kloter pertama. Jangan lupa untuk vote partai mana yang menurut Anda layak maju ke babak final. Apakah Partai Parkebas sebagai tim pro atau Partai Ikada sebagai tim kontra? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.